Jadi calon ayah itu ya harus banyak-banyak sabar. Bukan aib mantan yang disebar. Jadi calon ayah juga harus pinter cari jalan keluar. Bukan lihat cewek lain makin liar. Di tengah hebohnya pengakuan Erika Carlina yang mengaku hamil di luar nikah, DJ Panda akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Ia membeberkan kronologi hubungannya dengan Erika yang dimulai dari interaksi di TikTok hingga akhirnya kehamilan Erika terungkap. DJ Panda mengaku telah berusaha bertanggung jawab setelah mengetahui kabar tersebut, bahkan melibatkan orang tuanya serta menyatakan kesediaannya untuk menikahi Erika. Ia juga menegaskan keseriusannya dengan membeli cincin sebagai tanda komitmen. Namun hubungan keduanya kandas karena perselisihan kecil dan penolakan Erika untuk melanjutkan rencana pernikahan. DJ Panda kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kesalahpahaman dan ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan, terutama setelah masalah ini menjadi sorotan besar. Di sisi lain, klarifikasi DJ Panda memicu beragam respon dari netizen yang budiman. Sebagian netizen yang berbakti menilai sikapnya berbanding terbalik dengan perilaku sebelumnya yang terkesan santai menghadapi hujatan. Banyak yang beranggapan permintaan maaf DJ Panda bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena khawatir pekerjaannya sebagai DJ terancam setelah banyak job dibatalkan. Sorotan publik terhadap kasus kehamilan Erika Carlina kini semakin menguat, terutama setelah klarifikasi ini justru memunculkan berbagai opini tajam di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah pada denger gak klarifikasi dan minta maaf DJ Tengil yang kemarin-kemarin merasa dia di atas awan dan merasa nggak bersalah, dan akhirnya setelah job yang padat itu tuh di cancel, akhirnya baru minta maaf. Ya iyalah, namanya juga netizen Indonesia, siapa lawan. Makanya dari awal lu jangan begitu, jangan tengil. Giliran gini aja lu baru minta maaf. Jujur ya, di kasus ini gue nggak membela Mbak R, karena namanya salah tetap salah dan gak menormalisasikan kesalahan seperti ini gitu loh. Tapi di sini kita melihat Mbak R itu tuh bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan sama dia gitu kan, dengan mempertahankan janinnya. Tapi mending seperti itu daripada dia melanjutkan hubungan dengan orang yang gak bertanggung jawab. Buat apa gitu loh, sama aja. Mendingan dia sendiri dan mengurus anaknya nanti kalau misalkan udah lahiran. DJ Panda klarifikasi, ya Allah panjang bener udah panjang yang ngomong orang Cina. Saya kira drama Cina dari tadi kan 15 menit, ya Allah, buang-buang 15 menit dalam hidup saya aja gitu mas. Udah gitu ngomongnya muter-muter, ngapain muter-muter jadi kilometer, kepanjangan mas ngomongnya. Saya juga yang nonton kagak nyerna gitu, masuk kuping kanan keluar Jagorawi. Kenapa sih mas ngomongnya harus belibet? Iketan palanya kekencangan jadi nggak bisa mikir. Jangan kenceng-kenceng makanya ntar ditilang. Lagi pala diikat aja, dikaretin aja pedas palanya. Lagi mungkin mas klarifikasi karena takut kehilangan pekerjaan. Kagak usah takut mas, di cancel. Saya mah juga sering nge-cancel gitu kalau beda fotonya main di aplikasi, saya cancel langsung ya. Setelah ini tetap bisa jadi DJ, dagang jambu, dagang jamu, itu kan termasuk DJ singkatannya kan, atau enggak jadi operator sonorek. Pokoknya tetap semangat untuk Mas Panda ya. DJ Panda klarifikasi, isinya tuh panjang banget, tapi gue nggak dapet poinnya. Lo ngerti nggak sih Panda, kalau yang bikin lo rame di sosial media itu karena pengancaman di hari H sama parodi hamil lo bareng si DJ janda. Ini kok malah jadi curcol gitu, malah jadi curhat. Gimana awal mulanya lo kenal sama si Erika? Pakai acara kabel charger dibawa-bawa, pakai acara nggak punya celana, nggak akan ada yang peduli Panda. Lo mau nggak pakai celana juga nggak akan ada yang nanya. Ini si Erika udah kadung hamil kan ya Panda, udah mau lahiran, udah 9 bulan. Yang jadi permasalahan sekarang bukan masalah lo nggak nikahnya, bukan, tapi kenapa lo ngancam mau ngebombardir si Erika di hari H kelahirannya, sama kenapa bikin parodi-parodi lagi hamil segala. Udah itu doang, gue nungguin itu doang, bukan cerita dari A sampai Z kemana-mana. Lambreta. Ini kutujukan kepada kalian semua, apabila kalian punya masalah dan kalian melakukan suatu kesalahan besar yang membuat kalian itu dihujat,
beramai-ramai, maka kalau kalian mau buat klarifikasi dan permintaan maaf itu, janganlah bertele-tele gitu loh. Ini salah satu contohnya. Aku ingin meminta maaf atas seluruh kesalahanku. Aku hilaf. Ini merupakan pelajaran hidup yang luar biasa untuk aku. Aku akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan ini dan berharap semoga semuanya baik-baik saja. Jadi aku mohon doa dari kalian semua dan aku minta maaf telah mengecewakan kalian semua. Titik. Jangan segala kabel charger dibahas. Jangan segala bikin permintaan maaf itu seperti kalian mau bikin film pendek atau kalian itu mau bikin a day in my life. Kita yang dengernya juga bingung gitu loh. Ini bahasa apa sih? Terus fokus ke titik pokok masalahnya. Contoh, masalahnya itu tentang dugaan perundungan gitu ya guys ya. Ya kalian coba klarifikasi tentang itu. Oh iya, ini begini. Jangan kalian cerita dari depan sampai belakang, dari A sampai Z, gak ada yang nanya. Darling. Ini apa sih? Balikin waktu gua Panda. Balikin. Ketimbang celana pendek aja jadi masalah. Lu kalau keluar jalan kagak pakai celana tuh baru masalah. Ada lagi masalah kabel charger, buset. Pakai cas kodo aja udah. Nih, yang kayak begini. Ininya kalau longgar bisa lu karetin pakai kuncir lu. Pantes orang jadi batalin nikah. Ya orang lu aja kagak dewasa. Jadi calon ayah itu ya harus banyak-banyak sabar. Bukan aib mantan yang disebar. Jadi calon ayah juga harus pinter cari jalan keluar. Bukan lihat cewek lain makin liar. Segala bilang awal pertemuan dan kenal sama Erika karena Erika tiba-tiba nyamperin ke sini. Erika tiba-tiba udah ada di sini. Erika tiba-tiba nemenin di sini. Lu kata Erika ini SPG kelas diet Herbalife, di mana ada orang disamper gitu. Langsung diulti kan Amerikanya, dikasih unjuk bukti chat kalian kalau elunya yang ngebet nyuruh-nyuruh Erika dateng, bukan Erika tiba-tiba datang di situ, bukan. Buset, kata gua kemarin bikin story kok jadi ngarahnya ke gua. Sekarang ngakuin kalau lu yang bikin Amerika. Ketimbang lu bikin story kok arahnya gua, mending lu bikin story arah ini ayahnya kemana. Ayah ini arahnya kemana. Ketahuan lu begitu. Terus bilang masalah pengancaman saya tidak tahu. Tapi kalau ada kata-kata saya yang menyakiti, saya minta maaf karena saya diancam juga, ditekan, ada dorongan dari luar. Lah, belibet banget. Terus di video klarifikasi ini ya, ada tuh komenannya Lisa Mariana. Kata Lisa, bisa diem gak lu? Daripada gua tiban katanya. Kali ini gua dukung Lisa Mariana. Tiban aja udah Lisa. Tiban aja udah Lisa. Tiban aja. Panda malu ih. Sedih kali weh. Sedih kali udah klarifikasi dia. Ternyata aku salah penilaian ya weh. Memang dia itu orang baik, ganteng. Ternyata si perempuan itu yang salah. Sedih kali, aku merasa bersalah. Ya kan? Mungkin itu penilaian kau kan? Mungkin itu yang ada di pikiran kau kan? Pasti kau mikir kan setelah sesudah kau klarifikasi, semua orang terharu, sedih, terbawa sedih ya kan. Ku cari-cari letak sedihnya di mana, nggak sedih juga. Ku cari-cari letak penyesalan kau itu di mana, nggak nampak. Udah banyak yang cancel, baru kau minta maaf, baru kau buat klarifikasi. Dengerilah dari awal sampai selesai ya sebuah klarifikasi kau. Dan di dalam klarifikasi kau itu, di situ poinnya kau menjelaskan sifatnya Erika, bukan menjelaskan kesalahan kau, tapi secara tidak langsung menjelaskan bagaimana karakternya Erika. Ya udahlah, namanya manusia, nggak luput dari kesalahan. Semoga apa yang terjadi, yang menimpa kau sekarang segera selesai dan berakhir yang baik. Semoga ada jalan terbaik untuk kau dan Erika. Karena kalau dibilang kau salah,
bukan kau sepenuhnya juga salah ya weh. Karena itu kesalahan kalian berdua, hanya saja lebih ke empati. Karena Erika itu lagi ngandung, nggak kebayang gimana khawatirnya, stresnya, ngidamnya, harus ngadepin sendirian, jalanin sendirian. Dan kau bukannya langsung kau klarifikasi, minta maaf, perbaiki, bukan langsung merasa nggak bersalah. Sejatinya perempuan itu marah itu tandanya minta dibujuk, minta dirayu. Kalau dia bilang pergi itu artinya jangan pergi. Kalau dia bilang ya udah aku aja sendirian yang tanggung jawab, itu tandanya kau itu harus gentleman. Dan ku kasih tahu sama kau, kalau udah berbadan dua, itu hormonnya beda-beda, pembawaannya beda-beda. Ada yang super duper sensitif, ngambekan, cengeng, temperamen, pokoknya banyak lah. Tergantung seberapa sabar kau. Jika kau tanggung jawab, kau pasti lebih sabar ngadepi Erika.